Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syafala. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir praktikum dari Kakak Asweb Rahayu Gea. Pertama, pembedahan dilakukan dengan cara membedah bagian luar ikan untuk mencari bagian-bagian dalam. Nah, yang pertama mulut. Makanan masuk melalui mulut. Mulut merupakan bagian depan dari seluruh pencernaan yang berfungsi untuk mengambil makanan dan menelan tanpa ada perubahan. Di lambung terjadi pencernaan secara kimia. Fungsi dari lambung ini sendiri diantara lain adalah: yang pertama, untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, untuk mengaduk makanan dengan sekresi atau getah lambung. Yang ketiga, untuk mengosongkan lambung yang kemudian diteruskan ke anus. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong kecil bulat, oval, atau memanjang warna hijau kebiruan. Organ ini disebut kantong empedu yang berfungsi menampung cairan empedu dan merupakan organ tempat penyimpanan sekresi dari hati. Hati merupakan organ penting yang mensekresikan bahan-bahan untuk proses pencernaan. Organ hati berjumlah sepasang yang berwarna merah kecoklatan. Fungsi utama dari organ hati adalah: yang pertama, menghasilkan darah empedu. Selain itu, hati juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan vitamin A dan D, penyimpanan lemak dan glifogen, dan sebagai pembentuk sel darah merah dan kimia darah. Usus adalah tempat penyimpanan utama dari makanan yang telah diolah di lambung. Panjang usus ikan herbivora lebih panjang dari ikan karnivora. Setelah makanan diserap di dalam usus, kemudian disalurkan menuju anus. Anus merupakan tempat bermuaranya salur pencernaan keluar dari dalam tubuh dan merupakan ujung dari saluran pencernaan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan betina dan ikan jantan. Tujuan praktikum kali ini untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal maupun eksternal serta memahami fungsinya. Sistem reproduksi sendiri dideskripsikan sebagai proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan dari sel jantan, sementara seksual membutuhkan gamet jantan untuk membuahi gamet betina. Di sini kita bisa lihat perbedaan gamet jantan dan gamet betina. Perbedaan pada jantan dan betina: kalau jantan memiliki gonad berupa testis, yaitu sepasang testis, kemudian kalau dari betina mempunyai sepasang ovarium. Nah, bentuknya juga beda-beda nih teman-teman. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke seluruh sperma, kemudian mengalir ke seluruh kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan, dan letak seluruh kencing berhubungan dengan anus atau anal. Testis merupakan organ reproduksi internal pada ikan yang biasanya testis itu dibentuk pendek topologi. Kemudian itu biasanya berwarna putih. Fungsinya menghasilkan sel sperma dan ciri-ciri dari testis itu yakni: pertama, lonjong, licin, kuat, lebih kecil daripada ovarium. Terletak pada dinding dorsal bagian tubuh. Nah, pada ikan betina memiliki gonad yaitu sebagai organ reproduksi, yaitu berupa sepasang ovarium trespas varios yang biasanya berbentuk vagina dan memanjang, yang memiliki warna kekuningan pada saat matang. Tentunya memiliki fungsi untuk merasakan kosum ataupun sel telur. Ciri-ciri dari ovarium yaitu berbentuk lonjong pada saat belum matang, kemudian itu tergantung pada mesenterium. Warnanya itu putih ketika belum matang. Sekian penjelasan saya dari sistem reproduksi ikan jantan.